Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 4 nomor lanjutan ini, saudara ya, sekalipun berupa soal jawab kuis, tapi sangat bagus untuk menjadi materi kita di dalam Zoom Fellowship ya. 4 nomor pertama, saudara dan saya dibawa kepada akhir dari segala-galanya bagi orang yang memilih Yesus sebagai jalan hidupnya. Itu akhir dari kesudahan. Ada akhir dari sesuatu tapi belum kesudahan. Dan kita sering terjerat dengan akhir-akhir sementara di dunia ini. Gitu. Ya. Saya dulu ya, bicara dulu nggak bagus ya. Nggak bagus saudara ya, bicara dulu. Kita jangan bicara dulu lah. Ada orang lah begitu ya. Atau banyak orang di tengah dunia ini gitu ya saudara ya. Ingin mencapai sesuatu. Dia pikir kalau sudah mencapai sesuatu yang dia maksudkan itu di dalam, ya, terpola dalam atau terukir di dalam fantasinya itu, dia kemudian memiliki perkiraan atau harapan bahwa dia akan demikian gitu ya. Artinya sesuatu yang menggambarkan kepuasan gitu, kepuasan. Ya. Jadi seolah-olah ada akhir di situ dan dia pikir itu adalah akhir yang abadi gitu. Akhir yang abadi. Padahal saudara ya, perubahan itu adalah keniscayaan. Ya. Perubahan itu adalah keniscayaan. Perubahan itu sendiri, saudara ya, itu adalah alami, ya, alami atau genuine gitu ya. Itu menyatu dengan proses di dalam kehidupan kita. Jadi banyak akhir-akhir nih di dunia ini, tapi orang nggak tahu bahwa apakah itu sudah kesudahannya. Ya, tadi malam tuh kita belajar sesuatu yang akhir dari kesudahan. Akhir dari kesudahan. Kesudahan di sini tentu saja ada 2 kan. Menurut kitab Daniel ada kemuliaan dan ada kehinaan. Gitu, saudara. Dan sifatnya itu kekal, gitu, abadi. Selama-lamanya, gitu, selama-lamanya, ya. Nah, ini satu dimensi saja sih dalam hidup, ya. Kan saudara dan saya ini benar-benar real, kan? Mata melihat, telinga mendengar, ya. Kita berinteraksi dengan sekeliling dengan panca indera yang ada. Saudara, bukan hanya itu, pikiran kita itu, saudara ya, kebayang ya, itu memiliki kapasitas yang luar biasa, ya. Mempunyai daya kreasi dan inovasi gitu. Istilah yang sangat ini tuh adalah dia punya daya rekayasa, engineering, saudara. Dia punya daya rekayasa. Sampai ada orang yang hanya duduk-duduk minum kopi bisa stres karena otaknya jalan, kaki nggak jalan. Coba dibalik, kakinya jalan, otak istirahat, dia pasti seger. Gitu. Artinya dia olahraga saja, nggak usah mikir gitu ya. Lihat fokus ke depan, lari gitu, jalan jogging gitu. Coba saudara perhatiin kalau ada orang ya hangout atau nongkrong istilah biasanya ya di kafe kah, di cafe corner gitu ya, atau di warung ya. Sudah habis 2 gelas, tangan sudah mulai ke atas. Itu karena otaknya jalan, indranya nggak jalan. Buat pusing kan. Nah, itulah gambaran dunia. Yesus bilang begini, itu letih lesu dan berbeban berat. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk
untuk hidup di tengah dunia ini, ya, untuk hidup di tengah dunia ini, untuk bertahan hidup di tengah dunia ini, manusia tidak harus dengan Yesus. Ya, kata-kata ini bisa dapat dibuktikan dengan ada banyak orang tanpa Yesus bisa mengelola kehidupan. Jangankan mengelola, sampai menurut dunia, menurut hikmat dunia, hidupnya jadi masyur gitu ya, atau bermartabat secara dunia. Ya, jadi saudara harus jangan jangan kacamata kuda juga. Artinya bahan-bahan yang kita pelajari di sini, yaitu mengenai kebenaran, itu benar-benar dia punya uh, tatanan di tengah-tengah dunia. Dia punya benar-benar tatanan, ya. Di mana dia dan di mana dunia, itu jelas gitu. Ketika Yesus katakan di Yohanes 10 ayat 10b, ya, aku datang ya untuk memberikan mereka hidup dan memberi mereka di dalam segala kelimpahan. Hidup yang dimaksud di situ bukan hidup yang kemudian bermartabat secara dunia, enggak. Bayangkan dia bilang, aku datang. Kalau sampai itu mengenai hidup bermartabat secara dunia, bohong dong. Ada orang tidak bersama Yesus, tapi bermartabat secara dunia, betul nggak? Gitu. Ya, itu harus di pikiran kita harus punya uh, proposisi, istilahnya itu, saudara. Proposisi, ya. Kita harus punya proposisi itu. Biasanya namanya proposition, ya. Harus punya tuh, ya. Apa istilahnya itu? Pasal-pasal itu. Harus benar-benar paham, gitu. Jangan sampai nih ya, saudara bilang, wah gue ikut Zoom tiap malam, tapi gaji saya nggak naik. Yang kerja misalnya. Saya ikut Zoom tiap malam, tapi ya hidup saya begini-begini saja secara lahiriah, istilahnya lahiriah. Ini harus benar-benar kita selesaikan dulu di depan, ya. Ya, kalau perlu kita tanda tangan fakta integritas, ya. Tak ada janji di sini untuk jadi kaya, untuk jadi makmur, untuk jadi terpenuhi, untuk jadi kemudian apa segala macam yang lahiriah, ya. Kata-kata itu yang dipakai Paulus, ya. Gitu, secara lahiriah. Artinya ukurannya gitu ya, secara dunia gitu. Memang pasti enggak, saudara? Ingat ya, saya ulang ya. Yohanes 10 ayat 10b katakan, aku datang untuk memberi mereka hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Waduh. Dong kaya? Bukan. Bukan lahiriah. Tapi secara batiniah sudah pasti. Nah itu, ya. Kita harus sepakat dulu itu, saudara. Ya. Sepakat dulu, ya. Jadi ketika kita mengetahui kebenaran, mengenal kebenaran, maka kebenaran ini, ya, dia punya posisi yang pasti gitu. Kebenaran ini itu tidak berdasarkan pada tidak kondisional terhadap bagaimana saudara hidup, enggak. Tidak terkondisi bagaimana kita kehidupan kita, enggak. Kebenaran itu kebenaran yang punya sumber. Dia datang dari atas dan turun ke sini. Dan Yohanes 1 ayat 14 bilang, dan diam di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya. Jadi diam di antara kita dan kita melihat kemuliaan. Jadi dia punya maksud yang jelas, gitu, saudara, ya. Dia punya maksud yang jelas, ya. Nah, jadi ketika kita mengerti, ya, 4 hal kemarin tadi malam itu mengenai kemuliaan,
ya, dia akan membawa kita kepada satu kebenaran, ya, satu dimensi kebenaran yang bicara mengenai kesudahan, ya, kesudahannya, itu kesudahannya. Dan itu penting buat saya dan saudara, ya, karena tidak semua, ya, tidak semua kehidupan yang kita hadapi di tengah dunia ini itu dunia dapat menjawabnya atau memiliki solusi sementaranya gitu. Contoh nih saudara, ya, saudara kalau memerlukan sesuatu, memerlukan hidup yang punya derajat tertentu gitu, ya, mau hidup di kampung atau di kota. Di kota mau hidup di residensial, istilahnya itu tempat-tempat yang pemukiman umum, atau mau tinggal di kompleks yang tertata dan terkelola oleh manajemen gitu, sehingga lebih aman gitu, ya, lebih tertata rapi, ya, sampahnya dibuangin, ya, di yang tidak tertata rapi atau diumumkan, sampahnya dikelola oleh RT RW, kadang-kadang lupa, ya, ya, eh, apa namanya, iurannya juga beda. Saudara bisa bayangkan kalau saudara tinggal di iuran sampahnya tidak ada, misalnya gitu. Pilihan kan, pilihan. Tapi hal-hal itu kan ada solusinya tuh, saudara. Saudara tinggal pindah-pindah kan, pindah. Tapi coba kematian, saudara. Ya, gitu. Mau pindah kemana juga pasti mati. Mau ada di kompleks paling bagus, mati toh. Gitu. Sampai ada salah satu orang kaya di dunia yang mungkin dia pikir ada di lantai tertinggi dari sebuah apartemen mewah itu sudah tidak bisa mati. Dia malah ingin menemui kematian itu sendiri, saudara, ya. Hal yang lain, hal yang lain nih, yang kita teman-teman mungkin sering alami. Sakit, sakit bisa pilih-pilih nggak? Bisa langsung diselesaikan? Hampir jarang, ya. Udah makan obat 3 hari kok masih, ya, benar nggak? Itu kan banyak yang tidak bisa diselesaikan dengan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ya kan, nggak bisa kan? Nah, tadi waktu kalian nyanyi, ya, gitu, ya, nyanyi-nyanyian tadi kan nyanyian yang sudah kalau orang dengar itu seperti, ya, berfantasi kan gitu. Saya ingat, dan kemudian Roh Kudus ngomong begini, harus bicara ini bahwa eh, ketika kita mengalami atau ada di dalam, ya, kehidupan sehari-hari ini yang hampir-hampir tak tertahankan tekanannya, kepala seperti mau pecah, kan? Atau secara fisik gitu, ya, kita merasa sudah lemah sekali gitu. Nah, saudara bisa melabuhkan hati. Amin. Amin, ya. Labuhkan hati saja, ya, bahwa Bapa sedang menunggu aku. Cuman saya jadwal belum sampai nih. Gitu. Bapa sedang menunggu aku, menyediakan tempat bagi. Nah, ada itu Roh Kudus ngomong begitu. Saya pikir kenapa ya? Kan orang tidak semua susah. Gitu. Tapi hampir-hampir dia bilang, kok tanya saja yang Zoom. Susah semua tidak? Ah, ya, begitu. Gitu. Benar, saudara, ya. Punya problematika gitu, ya. Ya, oke lah, boleh yang lain-lain boleh, tapi saya ngomong nih, mau mau dibawa ke rumah sakit yang paling mahal, yang paling mahal. Ya, saya ingat tuh seorang teman tuh cerita, ya, anaknya seorang uh, apa ya, orang kaya, ya, top top 10 di Indonesia, saudara. Mungkin nomor 4 atau nomor berapa saya lupa gitu, ya. Itu anaknya harus dibawa ke Singapura. Berikan pengobatan terbaik. Apa saja. Sampai ada teman saya ini pergi ke sana dan juga kunjungi, lihat gitu kan.
Ya benar. Wah, semua gitu yang terbaik. Tapi tetap mayat yang pulang ke Indonesia. Ya, ini nggak enak. Ini saudara, kalau saudara membawa ya narasi-narasi seperti ini di dalam hidup, kan jarang orang yang mau cerita gini, kan jarang. Wah, kamu udah, ini besok kita mau kemana apa segala macam gitu ya, yang praktis saja. Saya bilang mati itu praktis, ya kan? Belum tentu besok lu nggak mati loh. Belum tentu besok hidup. Jadi harus selalu dipikirkan, karena mati itu satu kepastian, gitu. Dan waktunya, ya. Nah, jadi Roh Kudus ngomong begitu, bahwa tidak semua keadaan di dalam hidup kita itu dapat diatasi secara kemuliaan manusia. Saya ulang kata-kata itu, jadi muncul nih, ya, Pak Tadus muncul nih. Tidak semua keadaan, dinamika kehidupan manusia itu bisa teratasi dengan kemuliaannya manusia. Ya, manusia yang mulia itu kan manusia yang dapat berinovasi, berkreasi, berprestasi, kan gitu ya. Menghasilkan performance yang kemudian apa? Yang kemudian dia bisa nikmati begitu. Gitu. Tidak semua. Ada hal-hal yang utama, hal-hal yang utama di dalam kehidupan manusia yang hanya bisa teratasi dengan kemuliaan Allah itu. Nah, ini yang kita pelajari. Ini yang kita pelajari. Sehebat-hebatnya orang, saudara ya, setinggi-tingginya prestasi yang dicapai, saudara ya, itu pasti pulangnya sendiri. Nggak rombongan, saudara. Sendiri. Jadi kita benar-benar harus mulai dari sekarang itu, ya istilahnya kemas-kemas diri gitu. Istilahnya itu siap-siap diri. Mengkondisikan diri bahwa kita sendiri. Sendiri. We are going home alone gitu. Kita sendiri gitu. Nah, artinya kita harus percaya diri secara pribadi gitu, secara sendiri. Ya. Nah, itu artinya kita memiliki identitas diri gitu ya. Percaya diri itu, ya. Jadi jangan selalu bilang kamu harus percaya diri. Nih, ya, teman-teman ya, ada ya, yang buka kamera lah ya. Kita sering bilang gitu, ayo percaya diri. Sebenarnya buat kita orang Kristen yang paling penting tuh bukan percaya diri, tapi sadar diri yang paling penting. Kita harus sadar diri. Kalau kita sudah sadar diri, saudara ya, kita tahu kita nih siapa. Nah, sebagai anak Tuhan, kita ini siapa? Ya? Siapa, saudara? Dari debu tanah, ya kan? Kan begitu. Kan dari kehidupannya yang kosong kan gitu, tidak berharga, ya kan? Teman-teman, seolah-olah kan kehidupan di dunia ini manusia bisa mengatasi, seolah-olah dengan kemuliaan manusia, kemampuan kreativitas gitu ya. Wah, saudara kalau udah bicara di situ seolah-olah ada banyak prestasi yang, tapi saudara lihat, itulah kemuliaan manusia yang terbatas kan, terbatas. Jadi kadang-kadang kita disuruh ya percaya diri dong, supaya, menurut saya yang paling bagus ketika kita kenal kebenaran, kita tuh sadar diri, bukan percaya diri. Jadi yang bilang be yourself, itu bukan ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu lu sadar diri. 1 Petrus 1 ayat 18 tadi. Kamu dipanggil dari cara hidupmu yang lama. Dalam bahasa Inggris itu tahu nggak paling bagus? Kosong katanya. Vain. Empty. Vain itu tak berharga. Empty itu kosong. Gitu. Jadi kalau cara hidupmu yang lama, kan yang lama yang mana? Perlu juga dijelaskan ya. Yang kosong. 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 Gitu. Sehingga karena kosong, kamu mencari-cari di dunia ini. Maka Yesus bilang, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Yang terus mencari tanpa mendapat. Saudara tahu orang letih lesu itu apa? Mencari, tak mendapat. Dan berbeban berat. Udah dapat,
udah dapat tertindih oleh yang didapatnya, berbeban berat. Itu pengertiannya tuh benar-benar nggak jauh dari situ. Letih lesu, terus mencari. Jadi kalau dia tidak menemukan Kristus, dia kosong, dia terus letih lesu, nggak pernah menemukan kelegaan. Harusnya itu bisa jadi soal satu hari. Kenapa manusia tidak pernah bisa menemukan kelegaan? Karena dia terus mencari tanpa mendapat. Gitu. Mencari tanpa mendapat. Karena dia cari, bukan yang dapat mengisi, ya, hatinya, yang dapat memberikan dia kelegaan. Satu. Yang kedua, dia mencari ini, ya, dia mencari. Dia dapat sesuatu, dia pikir itu sudah. Tetapi malah yang dia dapat itu jadi beban untuk hidupnya. Berbeban berat. Tetap saja tidak bisa mendapat kelegaan. Itu luar biasa loh. Apa ya saudara ya? Kebenaran yang di Matius 11 ayat 28 ini. Jadi saudara kalau mau tanya, kenapa orang tidak bisa menemukan kelegaan? Jawabannya bukan karena dia tidak datang ke hadirat Tuhan. Bukan. Bukan saudara. Ya. Dia terus mencari. Ya. Dan tidak pernah mendapat. Karena yang dia cari itu bukan yang dia cari itu saudara ya. Sebenarnya hati nuraninya itu pingin cari yang betul tuh sebenarnya. Hati nuraninya. Karena hati nurani ini dia punya genuine saudara ya. Keasliannya pengen cari memang. Ya. Kelegaan itu ya dari yang menciptakannya. Tapi karena pikiran manusia yang tumpul dan buta oleh ilah zaman, yang katanya di dalam 1 Petrus 1 itu picik dan buta. Itu dia menggambarkan sendiri apa yang dia cari. Nah, itulah pakai pedoman sendiri, pakai panduan sendiri. Jadi mereka memakai kuknya sendiri untuk mencari. Makanya di ayat berikutnya Yesus sampai bilang, pikulah kuku dan belajarlah kepadaku. Put my yoke on you, my yoke. Jadi Jesus yoke, arahannya Tuhan, panduannya Tuhan gitu di diri kita. Kalau enggak, letih lesu gitu. Orang yang letih lesu ini kalau sampai accomplish atau dia dapat nih apa yang dia cari itu, dia akhirnya yang dia cari ini membuat dia terbeban. Saudara pernah nggak lihat orang? Wah, saya sering lihat orang punya fasilitas, tapi hidupnya tertekan, gitu. Tertekan. Ya. Nah, Yesus katakan bahwa harus ikut cara saya, gitu. Pikullah kuku, gitu ya, dan belajarlah daripada aku. Nah, setelah belajar itu baru dapat ketenangan jiwa, ya, dapat ketenangan jiwa. Nah, ya, nah, jadi teman-teman, ya, teman-teman, banyak hal sebenarnya di dalam hidup kita ini yang kita selalu didorong percaya diri gitu. Percaya dirinya jadi S1. Kalau udah S1, coba tanya yang S1 di sini, udah percaya diri? Enggak. Tanya yang S2, ini ada yang S2. Udah percaya diri? Enggak. Enggak, saya rasa enggak. Makanya nggak usah cari itu. Yang saudara dan saya cari itu sadar diri. Nah, sadar diri ini saudara, sadar diri ini itu sadar dirinya kita tuh Efesus 1:18 itu. Kamu tuh dipanggil dari hidupmu yang kosong, yang ringan, yang kosong dan empty, kosong dan vain gitu. Vain sia-sia. Sia-sia itu artinya tidak layak gitu di hadapan Tuhan. Gitu ya. Nah, kalau kita udah tahu itu, kan kalimat berikutnya apa saudara? Tetapi kamu dibeli kan dengan darah yang mahal. Darah yang mahal. Nah, ketemu dengan aku dibeli, ditebus dengan darah yang mahal. Wah, ketemu identitas baru dalam Kristus.
Ya, ketemu identitas walaupun saya sekarang baru semester 3, tapi saya ya kan? Ini anak S1, saudara semester 3, ya. S-nya masih es batu, ya. Gitu. Kan ada S1. Ini masih es batu nih semester 3, ya. Bukan kepala batu, jangan, tapi jangan, ya. Nah, tapi apa? Menemukan identitas, identitas. Bahwa wah, lu jangan main-main. I'm aku dibeli dengan darah Yesus. Nah, saudara tahu, ketika engkau ketemu, ketika engkau dikatakan dibeli dengan darah Yesus, darah yang mahal, engkau itu dimeteraikan dengan rohnya Kristus. Nah, engkau milik Kristus, ya. Kalau saudara milik Kristus, saudara memiliki rohnya Kristus, saudara mencerminkan kemuliaannya Allah, kemuliaannya yang nanti, belum, bukan kemuliaan manusia saja gitu. Tapi kemuliaannya Allah itu, saudara, itu udah yang dikatakan kita itu mencerminkan, saudara tahu nggak? Kita reflect, kita tuh memantulkan. Jadi kita tuh seperti cermin. Orang melihat itu, dia lihat kemuliaannya Allah di dalam kita. Itu jadi cermin namanya. Gitu. Jadi kita tuh mencerminkan, gitu ya. Jadi kan kadang orang mengartikannya kita itu bercahaya. Bukan itu maksudnya. Mencerminkan itu artinya kita itu seperti cermin, gitu. Sehingga kan mencerminkan kemuliaan Allah. Jadi kita tuh menjadi cermin. Orang lihat itu, dia lihat kok ada kemuliaan yang bukan kemuliaan manusia ya. Cuman nggak tahu namanya. Nggak tahu, yang nggak kenal Yesus nggak tahu. Ya, makanya di ayat 2 Korintus 3 ayat 18 itu selanjutnya itu ngomong begini. Dan kita diubah, ya, menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Cermin saudara semakin dari benar-benar butek, kabur, ya, gitu ya, semakin bisa kelihatan gitu, gitu, semakin terang gitu, semakin terang. Satu hari nanti segala sesuatunya itu nggak samar-samar lagi seperti di cermin, ya. Akhirnya saudara dan saya itu benar-benar ketika dimuliakan bersama Kristus, ya, mencerminkan jadi cahaya kemuliaan Allah itu sama seperti dengan Kristus, ya. Nah, jadi saudara sadar diri untuk mengatakan identitas diri saya itu di dalam Kristus. Nah, kalau kita sudah paham itu, kita bisa masuk ke pertanyaan nomor 5. Sikap setiap orang percaya. Saya kan tadi tuh untuk bahas nomor 5 itu kasih pendahuluan tuh, prolog. Ini yang kita bahas tuh sikap orang percaya. Gimana sikapnya? Standpoint. Apakah kita buka, sekarang nggak ada koran, buka majalah atau buka iNews gitu ya, atau electronic newspaper gitu ya. Terus kemudian itu yang kemudian men-setting arah kita. Kemudian bukan cuma men-setting arah kita, itu yang mempengaruhi gairah kita. Mood kita hari itu ditentukan oleh apa yang kita lihat di gadget. Parah. Bener nggak? Parah dong. Gitu. Apalagi kalau ada orang yang bangun pagi itu belum tahu, jadi telepon, gimana? Tamrin, macet nggak? Di Jakarta itu ada Tamrin pusat. Sudirman, macet nggak? Wah, ada tawuran. Wah, udah. Karena ada tawuran, harinya itu tawuran, gitu ya. Artinya dia nggak usah keluar rumah, apa segala macam nih, saudara bayangkan. Ya, sederhana analoginya. Tapi yang saya mau tarik adalah sikap orang percaya. Ya, harus sadar diri bahwa saudara punya identitas diri di dalam Kristus. Itu artinya apa? Identitas diri. Kristus inside you. Bukan Intel inside. Saudara lihat laptop, Intel inside, Christ inside. Nah, boleh tuh buat kaos. Tulisannya Christ inside. Ya. Bukan Celeron inside atau Intel inside. Ini kayaknya pada nggak nyambung. Bukan orang ini sih ya, komputernya. Ya, kalau Grace ngerti pasti ya. Pernah lihat di laptopnya kalau yang punya laptop Intel inside. Nah, bukan.
Christ inside, ya, Kristus di dalam saya, ya. Itu identitas baru. Itu artinya apa? Saudara milik Kristus, ya. Roma pasal berapa itu? Pasal 7, ya. Dan kalau demikian, ya, kalau demikian maka engkau mencerminkan kemuliaan. Nah, saudara, ini adalah landasan. Ini adalah landasan, ya. Inilah anugerah itu, inilah kasih karunia itu. Ya, ini anugerah itu. Inilah yang dimaksud dikuduskan dengan iman itu. Inilah perjanjian yang baru itu. Ya, banyak sekali ya paralelnya itu, saudara, ya. Nah, bagaimana kita menjalani kehidupan yang kemudian dapat sungguh-sungguh itu arahnya saudara ya kepada panggilan sorgawi. Saya ulang nih kata-kata saya, saudara, ya. Ya. Bagaimana supaya kita dalam menjalani hidup itu yang Paulus katakan, aku berlari-lari gitu, aku mengejar gitu. Bagaimana supaya kita ini benar-benar ke arah yang namanya apa? Arahnya apa sih? Gitu. Namanya arahnya cuma satu, panggilan surgawi. Kalau tidak, sekedar hidup jadi orang baik. Gitu. Dan orang baik tidak masuk kerajaan Allah. Kan gitu kan? Yesus bilang kan, kalau engkau dia bilang hendaklah engkau sempurna, kan? Dan kemudian ikutlah aku, ya. Hendaklah engkau sempurna. Kalau engkau hendak sempurna, ya, kepada ya seorang muda yang kaya itu, kalau engkau hendak sempurna, ya, miliki harta di surga, lalu datang dan ikutlah aku. Menarik pertanyaan di awal, guru yang baik, bagaimana aku dapat masuk ke dalam kehidupan yang kekal? Menarik ya. Akhirnya itu bukan hanya sempurna ya, tapi akhirnya itu adalah lalu datang dan ikutlah aku. Wah, ada sesuatu di situ. Sempurna itu nggak cukup, tapi harus ikut Yesus. Nah, ikut Yesus itu artinya dimuliakan bersama Kristus. Gitu. Orang pikir-pikir sempurna, terus apa sempurna ya? Ya. Manifestasinya, saya ulangi, manifestasinya itu ada dimuliakan bersama dengan Kristus. Ya kan? Dimuliakan bersama dengan Kristus. Nah, jadi sikap kita sangat penting. Ketika kita sudah tahu nih, ini landasan, ini anugerah, ini kasih karunia, di atasnya kita harus membangun sesuatu, memiliki sikap. Nah, ini yang kita bahas di pertanyaan ini kan. Bagaimana seharusnya sikap orang percaya? Yang katanya sungguh rindu melihat kemuliaan Kristus. Pertanyaannya kan gitu kan? Gimana harusnya sikapnya gitu, ya? Nah, di sini saya ada 3 poin sebenarnya ya, 3 poin. Nah, 3 poin ini kira-kira ada nggak teman-teman yang sudah pernah belajar? Kira-kira apa? Yang mau coba secara lisan jawab ada? Hmm? Silakan yang bisa langsung. Bagaimana seharusnya sikap setiap orang percaya yang sungguh rindu melihat kemuliaan Kristus? Ini udah sampai di sini, teman-teman. Tadi ya, banyak sikap orang yang hanya melihat kemuliaan manusia, gitu kan? Mencoba untuk berkreasi, beradaptasi, berprestasi, betul tidak? Ya, ber ber apa bermanuver dengan kemuliaan manusia, secara manusia, gitu ya. Tapi orang tahu kan banyak hal yang tidak dapat diselesaikan oleh itu, kan? Apalagi di kesudahannya nanti. Sehingga kita harus sadar diri kan gitu, sadar diri. Nah, sadar diri ini membuat kita
menemukan satu identitas diri yang baru di dalam Kristus, gitu. Dan Kristus mau saudara dan saya benar-benar dimuliakan bersama dengan Dia. Ikut jalannya, ikut jejaknya kan? Kalau kita sudah mengerti itu, saudara ya, mengerti kebenaran itu. Nah, bagaimana sikap orang Kristen yang sungguh rindu untuk melihat kemuliaan yang itu? Ada yang mau jawab? Oke, Rahel, silakan. Pak Tadus, Bu Mona. Oke, mulai dari Pak Tadus boleh. Ya, yang pertama eh, kita harus menguduskan diri dalam iman, menerima kasih karunia dari Tuhan. Sikap, oke. Sikap Urusan diri dalam, iman, menguduskan diri dalam iman. terima kasih karunia daripada Allah, daripada Tuhan Yesus. Oke, dari Bu Mona? Yang pertama, menjadikan kemuliaan Kristus sebagai hasrat dan rancangan yang menggerakkan seluruh hidupnya. Apa yang dahulu dianggap keuntungan, sekarang dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Filipi 3 ayat 7-8. Oke, sampai situ Bu Mona. Rahel mau sambung? Sikap yang ketiga, memiliki penantian. Yang kedua. Hah? Atau nggak usah kasih yang kesekian, sikapnya apa? Ini Bu Mona udah sebut nih, bahwa memiliki hasrat dan rancangan dalam hidupnya, yang menggerakkan seluruh hidupnya. Ya, yang dulu dianggap keuntungan, sekarang dianggap rugi. Oke, ada yang poin yang lain? Itu nomor 1 saya. Sikap Ya, yang lain apa? Poin yang lain ada? Sikap yang lain apa? memiliki penantian dan pengharapan akan surga, sehingga mendorong dan mengendalikan kita menyucikan diri, karena betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi kita orang kudus. Kita harus memiliki hati hamba, penyangkalan diri, dan kesediaan untuk menderita bagi Kristus adalah persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan yang sejati. Berusaha bertumbuh di atas anugerah dan mengejar kekudusan untuk mencapai kodrat manusia baru yang terus-menerus diperbaharui dalam Kolose 3 ayat 5-10 dan mengusahakan kesucian setinggi-tingginya agar dapat mengatasi keinginan daging dan persahabatan dengan dunia. Oke, teman-teman, ini semua ada di slide ya. Tapi saya mau membuatnya bold atau tergarisbawahi kepada kita. Ini nggak mudah teman-teman. Saya berusaha sekuat tenaga seperti aku menerimanya untuk saudara bisa juga merasakannya. Mungkin saudara sudah lihat saya ini, Bapak ini kayak kurang materi atau apa, tapi ini trust me. Don't trust me, trust God. Ya, percayalah Tuhan. Gini loh saudara. Ini kan ada teman-teman yang masih muda nih, nggak kayak saya sama Pak Tadus, Pak Lepri gitu ya. Sudah di tengah jalan. Sudah di tengah jalan. Kali ini belum. Jadi maksud saya gini, sebelum ada beban-beban yang begitu ya mencuri bahkan menyibukkan saya dan menyibukkan saudara, ini miliki ini dari sekarang, masih ini kan, ya masih full power, masih mudah untuk sana sini exercise. Sekarang temukan kebenaran ini bahwa rupanya sikap kita, ya, sikap orang percaya nih, yang kemudian benar-benar memiliki hasrat, ya, dan rancangan atau gairahnya itu adalah dimuliakan bersama Kristus, masuk dalam kemuliaan Kristus. Itu merupakan hal yang luar biasa gitu.
Nah, itu sejak sekarang. Sekarang kan saudara belum banyak belum banyak tanggung jawab kan? Tanggung jawabnya kan ya, masih ukurannya adalah gitu ya dalam pertumbuhan ya. Nah, sejak sekarang ini temukan itu ya. Jadi saudara ya, karena kita tahu bahwa kemuliaan manusia itu terbatas gitu ya. Ya hanya untuk adaptasi di dunia ini. Ingat nih. Ketika Yesus bilang ya, aku datang untuk memberikan mereka hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu dia datang udah jelas sudah banyak kan, hal-hal yang bisa manusia beradaptasi, manusia menyelesaikan, manusia dapat mengelolanya, udah banyak hal gitu. Yesus datang itu udah bukan zaman batu gitu, ya kan? Orang udah pakai baju. Dan sampai sekarang banyak orang yang kemudian tidak bersama Yesus bisa mengatasi banyak hal, betul nggak? Jadi kita harus paham itu juga. Jangan sampai iblis, karena kita nggak paham itu, iblis datang. Lu lihat sana, no. Ya, sana. Jangan di dalam tempurung Zoom. Dia bisa gitu. Jangan di dalam, buka mata sana. Setelah saudara tahu ini, saya bilang, mata kau yang ke sana. Ini mata ini sudah jelas. Cuma satu arahnya, panggilan surgawi. Saudara lihat Paulus. Dia bilang, kalau ada orang yang bermegah untuk masalah lahiriah, lebih lagi. Dia bilang itu, aku Ibrani asli, pendirianku Farisi. Disunat hari ke-8. Aku menganiaya jemaat, bahkan itu jadi keunggulan loh. Karena orang yang menganiaya jemaat itu dianggap benar-benar melakukan akidah agamanya. Itu kenapa dia bilang begitu. Itu maksudnya keunggulan lahiriah. Tapi dia bilang itu semua kuanggap rugi. Karena kalau itu ada padaku, aku tidak mendapatkan Kristus. Aku menganggap itu semua rugi. Ya, semuanya itu. Ya. Nah, sampai dia bilang, bukan berarti setelah aku meninggalkan itu aku udah mendapat. No, dia bilang aku enggak, sekali-kali tidak, dia bilang. Tetapi aku melupakan apa yang ada di belakangku. Ini bukan bicara mengenai masa lalu atau masa lalu yang kelam gitu, enggak loh saudara. Dia enggak bicara begitu. Dia bicara mengenai apa yang membawanya sampai di situ, sampai yaitu pengenalannya dengan Kristus. Itu apa yang membawanya sampai di situ, ya, yaitu segala sesuatu yang membuat dia meninggalkan yang lain. Dia bilang udah sampai situ. Makanya dia bilang bukan seolah-olah aku sudah sempurna. Kenapa dia bilang begitu? Ya, bukan seolah, tetapi aku meninggalkan apa yang ada di belakang, melupakan dan aku mengarahkan ya kepada apa yang ada di depanku. Berlari-lari untuk memperoleh hadiah. Keren nggak itu? Saudara, kalau saudara mau men-trigger nih ya, sikap hati saya dan saudara itu ada satu bagus. Harus berlari-lari untuk memperoleh hadiah. Nah, itu namanya panggilan surgawi. Nah, makanya terima kasih ya Pak Tadus, Bu Mona, Rahel ya. Jadi setiap orang percaya harus punya sikap ini, ya. Menjadikan. Ini ya, kita harus jadikan. Saudara dan saya setelah mengerti ini harus jadikan bukan kemuliaan manusia, tapi jadikan kemuliaan Kristus itu menjadi gairah atau hasrat. Ya. Dan rancangan dalam hidup. Dan kalau ini sudah menjadi gairah, itu yang akan menggerakkan seluruh hidup. Gitu loh. Tidak akan mungkin menggerakkan seluruh hidup kalau itu belum jadi gairah, belum. Makanya teman-teman dengan mengetahui ini, teman-teman tuh akan lebih afdol itu nyanyi lagu itu. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, karena kemuliaan manusia, prestasi, kreativitas, tak dapat mengatasi segalanya.
Nggak bisa. You tetap mati sakit. Coba, ya, mau rumah sakit ke Singapura juga pulang mayat. Ya, sudah lihat itu kehampaan hidup manusia itu. Ya, tapi ketika kau memiliki identitas di dalam Kristus, tubuh memang mati karena dosa. Luar biasa. Tapi nyawamu, rohmu hidup di hadapan Allah. Seketika engkau meninggalkan dari dunia. Amen. Luar biasa, saudara. Kita balik ya sedikit ya. Oh, Bapak ini ceritanya yang bagian kolong terus. Oke, bagian atas, meja paling atas boleh. Saudara lihat orang-orang ya. Ini contohnya ya. Saudara bolehlah misalnya semua ada, fasilitas ada gitu. Ya, sudah berprestasi gitu. Saudara pikir saudara mampu melihat bahwa hari esok saudara bisa jamin? 1000% saya bisa jamin tidak. Semakin kau punya banyak, semakin kau khawatir. Aku udah ngalamin itu. Semakin banyak yang ada padamu dan itu melekat pada dirimu, semakin kau merasa khawatir. Bukan hanya materi, kemampuan. Seolah-olah kalau kita mampu ini, saya udah mampu ini, semakin kau khawatir. Kau hitung semakin rumit. Pakai kuadrat tingkat tinggi. Pakai integral tingkat tak terhingga. Kau hitung, coba hitung. Semakin kau khawatir. Semakin kau detail. Bilang, ini tadi kena, wah ini oke, ini selesai semuanya. Bangun lagi, ini semuanya tiket sudah, tiket ini koper, kunci koper segala macam sudah ya. Gitu ya. Uang buat ini, uang ini sudah. Semakin khawatir sudah. Tapi kalau saudara punya sikap yang berbeda dengan itu, ya, saudara nggak usah bilang, berarti kita masa bodoh Pak. Oh, puji saja. Kalau engkau benar-benar menjadikan kemuliaan Kristus, bukan kemuliaan manusia, itu yang menjadi hasrat gairah dalam hidupmu. Kau katakan engkau gairah hidupku, kau akan benar-benar berhati-hati. Bukan takut sama manusia. Bukan untuk melihat bagaimana untuk mengantisipasi kehidupan yang besok atau enggak. Kau bahkan karena takut terhadap Tuhan. Dan yang kedua, kau mengantisipasi bukan hanya waktu di dunia ini. Kau antisipasi waktu-waktu di dalam kekekalan. Kau juga antisipasi. Luar biasa enggak? Ya itu. Kau bahkan mengantisipasi jauh lebih, saudara. Ya, kau punya harga yang lebih bernilai. Ya, ini memang dasarnya ini dasarnya. Tapi yang paling penting bagian kedua ini, ya, yang tadi Rahel sebut ya, hasrat dan rancangan ini, gairahnya ini, kan kita bilang kan, engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Itu benar-benar jadi itu yang kita tunggu-tunggu. Itu yang kita nanti-nanti. Itu yang kita harap-harapkan gitu. Bukan yang lain. Yang lain itu kita bertanggung jawab mengerjakan, melakukannya. Tapi itu bukan yang menjadi harapan kita gitu. Ya. Itu bukan yang benar-benar yang menjadi penantian kita gitu, ya. Terus dengan demikian saudara, kalau kita begitu, ada hal yang kemudian akan terjadi dengan sendirinya itu sebenarnya, ya. Orang-orang yang berharap untuk bersama-sama dengan Kristus itu akan mengusahakan kesucian hidup yang setinggi supaya kita dapat mengatasi keinginan dan persahabatan dengan dia. Bisa jatuh, tapi dia selalu bangkit. Dia tidak nyaman dengan dosa. Dia tidak terikat dengan dosa. Dia mampu mengatakan tidak, gitu, ya. Nah, ini yang tadi disebutkan Pak Tadus juga ya, bahwa disinilah kita harusnya berusaha untuk bertumbuh di atas anugerah itu, ya, yaitu dikuduskan oleh iman, ya. Dan anugerah itu kan dikuduskan dengan iman, dipisahkan karena iman, ya, dipisahkan karena percaya, gitu. Dan setelah itu kita mengejar kekudusan. Untuk mengejar kekudusan ini, untuk mencapai kodrat manusia baru ini, itu kan sebenarnya dikuduskan dengan pengharapan, gitu ya. Ya, terus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar dan
rupa Allah, ya. Jadi ini sikap setelah kita sadar diri, kita menemukan identitas diri. Saudara ya, itu anugerah. Ingat, bukan usahamu, tapi pemberian Allah. Di atasnya itu saudara harus bertumbuh dengan satu sikap yang sungguh-sungguh merindukan kemuliaan Kristus itu. Jadikan jadi gairah. Ya, dan gairah itu jadi penantian. Saudara tahu gairah hasrat, pengen ketemu mama misalnya gitu. Itu yang ditunggu-tunggu jadinya. Kalau itu benar-benar yang menggerakkan, kan jadi ditunggu-tunggu. Sampai kalau saudara belum itu yang ditunggu-tunggu. Contoh nih ya, ada orang bilang, "Iya, saya mau pulang tapi jangan sekarang." Itu orang yang jangan bilang jangan sekarang, kan nggak sedang menanti-nanti dong. Terbalik harusnya, dia sedang menanti-nanti kok belum datang ya, kan gitu harusnya, ya kan? Tapi kalau bilang jangan sekarang, itu berarti nggak menanti-nanti, gitu. Orang yang menanti-nanti itu kebelet, pernah saya bilang kemarin ya, benar-benar kebelet, menanti-nanti. Dan dengan menanti-nanti itu, itulah cara orang hidup baik, berkenan, dan sempurna. Nah, itulah cara hidup yang bagaimana dari baik, berkenan, dan sempurna. Menurut kehendak Allah. Itu yang dibahas di Roma 12 ayat 2 itu. Ya saudara ya. Supaya kau dapat membedakan loh saudara. Pakai kata ya, membedakan. Manakah kehendak Allah? Mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kau bisa bedakan. Bukan seperti cara hidup ahli Taurat, orang Farisi, bukan cara hidup yang seperti pemuda yang kaya itu untuk mencapai standar hidup baik gitu. Tapi ini kau bedakan dengan cara ini, gitu ya. Oke,